satu bangsa, satu bahasa. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya Rizka Oktaviana, PPG Gelombang 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan mengampanyekan praktik baik sebagai pemenuhan ujian akhir semester pada kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dengan judul Meningkatkan Kompetensi dan Antusiasme Peserta Didik melalui penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu istilah Zone of Proximal Development atau ZPD atau Zona Perkembangan Proksimal disingkat dengan ZPP dikenalkan oleh Vygotsky. ZPD merupakan jarak antara kemampuan aktual individu dan potensi maksimal yang dapat dicapai melalui bimbingan atau bantuan dari orang lain yang lebih kompeten. Scaffolding merupakan bimbingan yang diberikan sesuai dengan kemampuan kompetensi peserta didik. Dilakukan secara bertahap dan perlahan, frekuensinya akan dikurangi seiring dengan peningkatan pengetahuan peserta didik. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi anak melalui interaksi sosial dengan melibatkan pemahaman dan kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk mengembangkan kemandirian belajar, meningkatkan motivasi dan percaya diri, selanjutnya untuk mengurangi kesenjangan kemampuan belajar. Penerapan scaffolding pada ZPD kelas 10 dan kelas 11 dengan jumlah 24 kelas di SMK Negeri 8 Semarang dengan berbagai jurusan dan latar belakang peserta didik, menggunakan media beragam, kolaborasi antara saran, petunjuk, instruksi, pemaparan, model atau contoh dan pertanyaan pemantik. Kolaborasi antara 6 macam strategi tersebut dapat memberikan hasil ZPD yang maksimal. Kerangka panduan yang diterapkan untuk menyusun strategi scaffolding yaitu logika atau sense making, manajemen kerja, penguatan, dan refleksi. Logika menggunakan representasi dan bentuk komunikasi melalui peta konsep, misalnya peta konsep unsur intrinsik Japan, menggunakan LKPD dengan bantuan tugas secara eksplisit dan memiliki alur tugas yang terstruktur untuk membantu siswa dalam mencapai kemampuan observasi, analisis, evaluasi, dan simpulan. Manajemen kerja memberikan strategi dalam bentuk manajemen waktu dan beban tugas yang dapat dilakukan secara bertahap sehingga membantu proses pembelajaran untuk berkembang. Implementasinya menggunakan aplikasi Quizzes dengan soal berjenjang atau dengan Google Form yang memudahkan untuk melakukan monitoring dan bimbingan. Kerangka panduan berupa penguatan dan refleksi sangat dibutuhkan untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran dengan wawancara dan mengisi angket pada Google Form. Hasil yang dicapai yaitu hasil belajar meningkat sebanyak 6,88% di 20 kelas dan 4,5% di 4 kelas jurusan LK baik kelas 10 dan kelas 11. Kemudian hasil yang dicapai lainnya yaitu mengurangi kesenjangan kemampuan belajar lebih dari 80% di kelas 10 PPLG 3. Peningkatan kemampuan konsep dan pemahaman terkait materi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis di seluruh kelas 10 dan kelas 11, meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan percaya diri.
meningkatkan kemampuan bekerja sama melalui metode teman sebaya, mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan evaluasi diri. Antusiasme belajar meningkat sebanyak 50% di kelas PPLG, TJKT, dan DKV, dan 45% di kelas LK dan PS. Hal lainnya yaitu hasil yang dapat dicapai mengurangi kecemasan belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama yaitu analisis kemampuan dan kebutuhan peserta didik untuk menentukan batas kemampuannya. Yang kedua, pilih strategi dalam scaffolding yang tepat disesuaikan dengan kemampuan, jurusan, dan karakter peserta didik seperti penjelasan, instruksi, contoh, saran, petunjuk, maupun pertanyaan. Yang ketiga, monitoring kemajuan peserta didik dan sesuaikan frekuensi scaffolding untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, buatlah rencana cadangan sebelum pembelajaran untuk mengantisipasi apabila dalam prosesnya terdapat kendala. Yang kelima, gunakan catatan anekdotal atau grafik perkembangan untuk memantau kemajuan peserta didik. Yang keenam, evaluasi efektivitas scaffolding dan identifikasi area perbaikannya. Yang ketujuh yaitu kolaborasi antara guru dan peserta didik untuk mengembangkan kerjasama dan penggunaan teknologi untuk menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan dan nyaman. Terima kasih. Sekian kampanye praktik baik yang dapat saya sampaikan. Salam Bapak Guru Hebat di seluruh tanah air Indonesia. Salam pendidikan.